Senyum gini aja, bukan berarti saya nggak ada ujian Pak, banyak ujiannya ya, cuman ngapain ditampakkan di manusia ya, nggak ada gunanya Pak. Menampakkan kesulitan kita di hadapan manusia itu nggak ada gunanya. Satu, kita terkesan cengeng ya. Kedua, nggak dapat solusi Pak. Beda kalau kita menampakkan kesulitan kita, curhat sama Allah di sepertiga malam, nah itu keren. Kita ngadu selebar jagat, aduh saya susah, tolong saya dong, baru di PHK, bisnis saya gagal, teriak-teriak sekomplek begini Pak. Emang orang pada empati Pak, kesel iya, ini orang kok cengeng bener sih, gitu Pak. Islam nggak mengajarkan kayak begitu. Islam tuh ketika kita mendapatkan sebuah musibah, nggak begitu responnya, tidak. Adanya corona ini mau nggak mau terjadi namanya lockdown, karantina, itu berhenti semua tuh, pabrik berhenti, apa berhenti, bumi. Kemarin tuh waktu awal-awal lockdown itu saya melihat langit itu biru Pak, betul ya Pak ya, langit tuh cerah. Ini Tangerang kan katanya banyak polusi juga nih Pak ya. Ya kemarin pas lockdown, pas semua berhenti, itu kita lihat di langit itu ada biru Pak, jarang terjadi. Jalanan Pak, Masya Allah lengang Pak, udah kayak lebaran tiap hari. Ya, tenang jalanan, enak kayak begitu ya. Itu hikmahnya yang kedua. Hikmah yang ketiga, inilah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ujian buat kita semua. Bagaimana caranya kita merespon ujian tersebut dengan respon yang paling tepat. Hari ini tema kita, bagaimana caranya kita mengatasi solusi di masa krisis. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, yang diuji bukan cuma kita doang Pak. Bukan kita aja Pak, semuanya dapat ujian. Saya nggak tahu di sini apakah ada yang kena PHK, apa ada yang dirumahkan, apa ada yang bisnisnya hancur lebur, baru buka bisnis kena pandemi hancur. Teman saya banyak Pak. Saya punya beberapa kenalan di Tanah Abang, sudah nyetok bahan baju 7 ton. Sejak Februari menuju Ramadan sudah nyetok 7 ton Pak. Itu baju lebaran dan sebagainya. Maret masuk itu sampai terus Ramadan kayak begitu, itu 7 ton, nangis dia Pak. 7 ton Pak, itu baju Pak, yang nilainya mungkin ya nggak tahu ya miliaran mungkin, Allah alam, saya nggak tahu. Kayak begitu Pak, semuanya Pak, semua mengalami itu. Ada yang di PHK, ya kalau masih dipotong gaji masih alhamdulillah ya, nggak sampai di PHK. Ada ojek online yang nggak boleh narik lagi ya, makanya ketika kemarin ojek online nggak naik, saya tiap hari GoFood Pak, GrabFood, GoFood gitulah pokoknya. Satu, nolongin mereka, dua, kadang-kadang kalau ada rezeki ya kasih makan mereka lewat pesanan makanan kita, karena mereka nggak boleh ngangkut penumpang kan ya, angkot mati supir-supir taksi apalagi, dan segala macam itu semua kena ujian. Masya Allah ya. Yang punya tabungan sih asik-asik aja gitu ya. Saya kadang-kadang kalau bicara begini suka ada yang nyeletuk tuh Pak di media sosial. Pak Ustadz mah punya tabungan, enak ngomong begini begitu. Kami bagaimana? Ya semua orang juga merasakan yang sama. Saya qadarullah seorang pengusaha Pak, punya karyawan lumayan banyak Pak. Ya, produksi kan berhenti tuh. Emang karyawan nggak harus digaji? Digaji juga kan? Harus digaji juga. Ya mau nggak mau nguras apa yang ada. Saya punya sekolah saya sejak bulan Maret itu juga sudah berhenti 4 bulan sampai sekarang nggak beroperasional. Orang tua kok ngeluh, Pak Ustadz tolong turunkan dong SPP-nya. Ya mau nggak mau kita bantu juga. Tapi kan gaji guru nggak mungkin kita nggak bayarkan. Kayak begitu. Samalah semua mengalami ujian ya. Kalau kita ceritain, kita list daftar keluhan kita banyak Pak. Semua orang punya, kena semuanya. Cuman responnya beda-beda. Ya, saya senyum gini aja, bukan berarti saya nggak ada ujian Pak, banyak ujiannya. Ya, cuman ngapain ditampakkan di manusia? Ya, nggak ada gunanya Pak. Menampakkan kesulitan kita di hadapan manusia itu nggak ada gunanya. Satu, kita terkesan cengeng. Ya. Kedua, nggak dapat solusi Pak. Beda kalau kita menampakkan kesulitan kita, curhat sama Allah di sepertiga malam, nah itu keren. Kita ngadu selebar jagat, aduh saya susah, tolong saya dong, baru di PHK, bisnis saya gagal,
teriak-teriak sekomplek begini Pak. Emang orang pada empati Pak? Kesel iya. Ini orang kok cengeng bener sih? Gitu Pak. Islam nggak mengajarkan kayak begitu. Islam tuh ketika kita mendapatkan sebuah musibah, nggak begitu responnya. Tidak begitu responnya. Ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia. Ternyata ujian itu salah satu indikator kita beriman apa enggak, Pak. Jadi Bapak kalau belum dapat ujian, itu Bapak muhasabah, Pak. Ini gue beriman gak nih? Kata Allah di surah Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Gitu. Kata Allah, wahai manusia, apakah engkau mengira akan dibiarkan berkata, kami ini orang beriman sebelum engkau diuji? Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Pak, kita ini nggak mungkin dibiarkan ngomong kami ini orang mukmin, kami ini muslim, kami ini orang beriman, tapi belum pernah dapat ujian. Jadi ujian itu adalah indikator kita beriman apa enggak, Pak. Jadi Bapak kalau beriman pasti otomatis Bapak diuji. Bapak hijrah, bismillah saya mau hijrah nih, mau berubah total, merubah hidup saya, itu pasti otomatis akan langsung diuji. Gitu Pak. Dan sebaliknya Pak, orang-orang yang nggak beriman, orang-orang yang nggak ibadah, orang-orang yang sering maksiat, itu seringkali kita mendapati hidup mereka tampaknya itu enak-enak aja Pak. Bapak kan ke masjid tiap hari Pak. Ya Allah, gua ke masjid tiap hari tapi masih belangsak aja gitu mungkin ngomongnya gitu ya. Ada orang nggak ke masjid, hobinya maksiat, tapi makin kaya tiap hari Pak. Bininya nambah tiap hari, oh nggak nambah ya. Pokoknya kelihatannya happy aja. Kok bisa begitu? Jangan pernah ngiri sama orang kayak begitu Pak. Kenapa nggak boleh ngiri? Karena Allah habiskan nikmatnya di dunia, dihabis-habisin semua. Udah ntar tinggal nunggu ajabnya di akhirat. Itu namanya jebakan kenikmatan. Istilah agamanya istijrat. Hati-hati Pak sama orang yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, ahli maksiat, tapi kok mewah rumahnya, mobilnya banyak, kelihatannya bahagia. Padahal itu Allah habiskan semua nikmatnya, nanti tinggal tunggu di akhirat sisa azabnya doang. Saya suka pakai analogi sederhana Pak begini. Misalkan Bapak sedang di jalan Ciledug Raya sini, ada pengamen Pak malam-malam bencong, yang suaranya nggak jelas, pakai bass betot Pak. Tahu ya, pokoknya mengerikan lah begitu ya. Ketika dia nyanyi udah nggak jelas di kaca mobil Bapak dan nggak mau pergi, apa yang Bapak lakukan? Bapak buka kaca, kasih uang 1.000, 2.000 perak, udah sana pergi, karena Bapak sudah nggak tahan lagi mendengar nyanyiannya yang kayak kaleng rombeng itu ya. Tapi kalau ada pengamen suaranya enak kayak Ebit GAD mungkin misalkan, wah mendayu-dayu gitu ya, Bapak lagi makan di restoran itu, satu lagu selesai, Mas jangan selagu deh Mas, satu album kalau perlu. Bapak kasih pun nggak 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000, bahkan 100.000 kalau Bapak suka sama si pengamen itu karena nyanyinya enak. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah sebel sama hambanya, sebel sama pengamen yang bencong tadi itu, Allah kasih segera, Allah usir supaya pergi jauh. Tapi ketika ada hambanya Pak yang Allah cinta, Allah senang dengerin curhatannya. Kan curhat itu kan kayak lagu yang indah Pak. Curhat tiap malam di sepertiga malam, Allah tahan dulu, ntar deh, jangan berhenti curhatnya, jangan berhenti ngamennya, terus ngomong, terus curhat, terus sholat qiyamul lail, tahajud, Allah senang dengerinnya, makanya Allah tahan dulu. Itu analoginya Pak. Jadi kalau antum semua berdoa tiap hari tapi belum ada perubahan, mungkin Allah tahu kita ini tipikal manusia, ketika susah kita doa sama Allah Pak, deket sama Allah, tapi pas dikasih kita lupa. Nah Allah nggak mau nih kita jadi orang lupa. Udah deh, Allah tahan dulu deh, entar-entarnya kalau udah siap kita. Karena banyak manusia kayak begitu tipikalnya Pak ya, lagi susah, oh Masya Allah Pak, sepertiga malamnya jam 2 bangun, 11 rakaat, 1 rakaat 1 juz Pak. Lagi susah
Ketika Allah kabulkan hajatnya, ketika Allah berikan apa yang dia inginkan, jangankan tahajud Pak, subuhnya kesiangan. Nah, itu Pak. Jadi sudahlah, apa yang Allah berikan kepada kita, nikmati saja. Karena sesungguhnya Pak, nikmat yang paling nikmat dari segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia adalah ketika kita menikmati kelezatan yang beribadah. Lezat sholat, lezat ke masjid, lezat pengajian, itu nikmat Pak. Dan nikmat itu nggak sembarang dirasakan oleh orang Pak. Orang nggak semua seneng ngaji kayak begini Pak. Sama hari Minggu pagi ngapain anaknya Pak? Tidur. Atau kalau lagi zaman now lagi asik nih, lagi sedang hits nih, sepedahan. Ya, ramai nih zaman corona ini sepedahan, beli sepeda yang mahal-mahal Pak. Jadi gaya hidup sekarang Pak. Sepeda harga 70 juta Pak. Ya, udah kayak mobil. Ya, ada tuh sepeda 70, sepeda lipat 70 juta. Ya. Ya. Jadi nggak semua orang bisa merasakan kelezatan, kenikmatan ibadah. Inilah nikmat yang sesungguhnya. Ketika Allah cabut kenikmatan ibadah, ini yang harus kita evaluasi. Ya Allah, Allah nggak sayang lagi sama kita. Kok sholat kok berasanya berat banget sih? Nggak pernah bisa khusyuk, males rasanya. Nah itu Allah cabut pelan-pelan nikmatnya ibadah. Nah itu yang harus kita sesali Pak. Sedih kita kalau kayak begitu. Kalau sekedar dunia sih enteng-enteng aja lah, gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah nomor 2 ayat 155, menyikapi tentang ujian ini. Memang sesungguhnya ujian itu diberikan kepada manusia ada 5 macam Pak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami pasti akan menguji manusia. Yang pertama ujiannya bentuknya apa Pak? Khauf, rasa takut. Jadi ujian pertama adalah bentuknya rasa takut. Khauf, takut dari apa? Ya ini, takut dari wabah, ya, takut corona, takut kelaparan, takut kena bencana alam, dan sebagainya. Bentuk ketakutan adalah ujian bagi manusia. Was-was, takut dibisikin setan. Hati-hati lo, sebentar lagi bakal dipecat lo, sebentar lagi bakal di PHK lo, sebentar lagi bakal bangkrut. Terus setan membisikkan was-was, ya, perasaan ketakutan kepada kita supaya kita nggak percaya lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ujian pertama adalah ketakutan Pak. Jadi Bapak hari ini, Bapak Ibu sekalian yang punya rasa takut, inilah bentuk ujian pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada ayatnya kan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Ujian pertama ketakutan, ya. Ujian yang kedua itu ju'. Ju' itu kelaparan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Setelah ujian ketakutan, ujian kedua adalah kelaparan. Kalau Indonesia kayaknya masih jarang ya, apalagi orang Tangerang sini kayaknya yang kelaparan tuh jarang ya, jarang sampai kelaparan meninggal dunia itu jarang. Tapi negara-negara lain Pak, saudara kita di Afrika sana, di Somalia misalkan ya, di Namibia, di Ethiopia, itu mereka tiap hari merasakan kelaparan. Nggak nunggu corona dulu untuk kelaparan Pak, tiap hari sudah kelaparan. Jadi pandemi kelaparan di sana, busung lapar di sana. Di Yaman sekarang, di Syria, ya, teman-teman kita sebahagian di Rohingya pun masih mengalami kelaparan. Jadi ujian kedua adalah kelaparan. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Bapak kan mungkin nggak pernah kelaparan. Bapak pernah nggak di sini nggak makan 3 hari? Nggak pernah saya rasa. Ya. Keterlaluan kalau di perumahan apa ini, Bangun Reksa. Ya, Bangun Reksa ini kalau ada orang kelaparan 3 hari nggak ada yang ngasih makan, itu zolim semuanya, satu komplek. Kayaknya nggak ada. Tapi yang lain Pak, 3 hari nggak makan tuh banyak. Hanya minum. Ya, untuk survive ya, mereka nggak makan 3 hari sampai tinggal tulang dan kulit saja. Kita alhamdulillah Pak nggak pernah kelaparan Pak. Sampai kata Rasulullah itu, manusia itu kalau hari ini sudah bisa makan dan nanti malam sudah tahu mau tidur di mana, itu sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Jadi sederhana banget Pak.
Ukuran nikmat kata Rasul tuh kalau hari ini kita bisa makan, entar malam kita bisa berteduh tidur di mana tahu. Itu udah nikmat luar biasa. Sedangkan kita ini pikirannya kan terlalu jauh, Pak. Ya, kita tuh mikir gimana caranya supaya saya 7 turunan nanti nggak menderita. Padahal kata Rasul cukup hari ini dan malam nanti kita bisa makan, kita bisa tidur, itu udah nikmat yang luar biasa. Ya. Jadi kalau nanggepin dunia itu kayak begitu aja, Pak, santai, Pak, santuy kalau anak sekarang. Woles, slow, jangan berlebihan. Karena dunia ini kan, Pak, tidak lebih berharga dibanding sebelah sayap nyamuk. Kata Rasul gitu, Pak. Dunia tidak lebih berharga dibanding sebelah sayap nyamuk. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia adalah sarana kita ngumpulin bekal untuk nanti kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyikapinnya enteng-enteng aja. Jangan berlebihan. Doanya gimana kata Ali bin Abi Thalib? Ya Allah, letakkan dunia di tanganku saja, tapi jangan masukkan ke dalam hatiku. Kata Ali bin Abi Thalib begitu. Dunia boleh kita pegang, Pak, dalam genggaman kita, kita kaya raya, punya jabatan dan sebagainya, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Ketika dunia kita masuk ke dalam hati, itu yang celaka. Tiap hari dari mulai bangun tidur mikir dunia, lagi sholat mikir dunia, siang dikit mikir dunia, dunia 24 jam. Nah, ini celaka. Hati-hati ya, hati-hati ya, Pak ya. Jadi ujian yang ke-1 tadi adalah ketakutan, yang kedua ujian ketiga wanaksin minal amwal, kekurangan harta. Kekurangan harta ujian yang ketiga, Pak. Apa ini? Tadi di PHK ya, bisnisnya gagal, krisis ekonomi dan segala macam yang berhubungan dengan ekonomi, ini bentuk ujian manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa naqsi minal amwal. Jadi Bapak hari ini yang ekonominya sedang goncang ya akibat pandemi ini, punya warung nggak laku-laku gitu ya, punya bisnis tiba-tiba mandek. Teman-teman saya pengusaha travel ngeluh, ya Ustadz, ya punya travel banyak, Pak, ya karyawan banyak, punya travelnya banyak, mau nggak mau karena stop total, tapi karyawannya nggak mungkin dirumahkan semua, ya mau nggak mau bayar gaji. Sama, Pak, semuanya, Pak, mengalami, Pak. Jadi kalau kita tuh janganlah merasa menjadi orang paling menderita di dunia sendirian, Pak. Semua juga menderita sama, Pak. Tapi responnya beda-beda. Ada orang yang senyum, oh kok asik banget ya hidupnya ya, kayak perasaan nggak pernah menderita, nggak pernah dapat ujian. Mungkin dia dapat ujian jauh lebih besar dibanding kita, tapi nggak ditampakkan oleh dia. Itu kerennya. Nggak tiap hari orang cemberut, muka ditekuk gitu, paling nelongso katanya. Nggak begitu. Kita sih enteng-enteng aja, ketawa tiap hari, seras-seras kan nggak ada ujian. Nah itu yang keren ya. Wanaksin minal amwali wal anfus, yang keempat. Anfus itu apa? Kehilangan orang-orang yang dicintai, Pak. Kehilangan jiwa. Setelah kehilangan harta, kehilangan jiwa ujiannya, Pak. Ditinggal mati orang-orang yang kita cintai, anak kita, suami, istri, orang tua ya. Ketika pandemi ini terjadi kan kita melihat, Pak, banyak orang meninggal karena corona ya. Kemarin, Bu, ya sempat viral, mohon maaf, ada seorang ibu-ibu istri stres gara-gara suaminya, anaknya, orang tuanya meninggal karena corona. Saking stresnya dia di Surabaya itu, Pak, buka baju sampai telanjang, direkam sama orang. Itu yang direkam juga bodoh. Ngapain direkam? Kasih baju tutupin. Ini direkam, diviralkan, kan bodoh itu namanya. Stres, Pak, karena meninggal orang-orang yang dia cintai. Kita mungkin nggak sampai mengalami kerabat kita meninggal gara-gara corona ya, tapi ini pun bentuk ujian. Termasuk, mohon maaf ya, saya kemarin dapat curhatan dari jamaah juga, Ustadz, anak saya yang balita meninggal dunia. Pak, Bapak, Ibu, kalau mengalami anak yang balita meninggal dunia, anak kita itu, Pak, bisa menjadi asbab kita ke surga, Pak, kalau kita ikhlas ya. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Yang terakhir wassamarat. Wassamarat itu ujian berupa kekurangan buah-buahan ya. Buah-buahan ini para mufassir menyebutnya sebagai bisnis yang tidak untung ya. Ditafsirkan bisnis, Bapak buka warung nih, buka bisnis,
harapannya untung gede, ternyata malah buntung, apalagi rugi, bangkrut gitu ya. Itu juga bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 ujian: takut, lapar, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan kebangkrutan. Ini ujian yang Allah berikan kepada manusia. Ujung ayatnya apa? Masya Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Ujung ayatnya kan wabasyiris sabirin. Ya tadi ya saya lupa ya, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika diuji dengan 5 yang tadi itu, maka berikanlah kabar gembira, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dapat semua masalah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun Pak, nggak harus orang meninggal aja Pak. Ya, jangan istirja itu buat apapun ya. Ketika kita bangkrut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lampu aja boleh innalillahi, Pak, innalillahi, nggak apa-apa. Itu ujian juga masalahnya, gitu ya. Nah, sekarang apa solusinya? Nah, ini kita udah ngomong tadi ya, ada macam-macam ujian. Apa solusi yang ditawarkan Al-Quran? Agama kita menawarkan solusi apa untuk menghadapi masa-masa krisis ini? Yang pertama Pak, solusi yang harusnya kita tahu Pak, ini teori mungkin, tapi kita lupa mengaplikasikannya, agak lupa nih, agak lalai. Solusi pertama dari seluruh masalah kehidupan kita jelas takwa. Di surah nomor 65 di akhir ayat kedua dan ketiga itu ya, kalau guru-guru kita menyebutnya dulu, orang tua kita menyebutnya ayat 1000 dinar ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah begitu, Bapak sekalian. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah menjadikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari segala macam masalah kehidupan. Takwa dapat solusi kehidupan, dikasih bonus sama Allah. Bonusnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan bonus kepadanya berupa rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini asbabun nuzulnya. Saya mau cerita sekarang ya, cerita apa asbabun nuzul ini. Ini Masya Allah, ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada sebuah keluarga, bapaknya namanya Auf, anaknya namanya Malik. Itu keluarga mujahid Pak, keluarga pejuang. Setiap ada panggilan perang, mereka selalu ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Suatu ketika ada peperangan, bapaknya nggak bisa ikut, tapi beliau mengutus anaknya Malik untuk ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Wahai Malik, ikut jihad bersama Rasulullah. Aku doakan semoga engkau mati syahid. Gitu Pak. Didoain supaya mati syahid sama orang tuanya. Bukan didoain selamat. Didoain semoga engkau mendapatkan syahid di medan perang bersama Rasulullah SAW. Akhirnya dia ikut. Selesai peperangan, kembali ke Madinah ya. Banyak yang selamat ya. Satu orang yang nggak ada. Siapa yang nggak ada itu? Si pemuda Malik. Ternyata Malik ditawan oleh pasukan kafir Quraisy, ditawan oleh pasukan musuh, dan mereka minta tebusan dengan jumlah yang sangat besar. Minta ditebus, kalau enggak anaknya dieksekusi. Qadarullah, hari itu sahabat-sahabat yang kaya, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, itu sedang di luar kota, ada agenda dakwah yang lain. Rasulullah tahu sendiri nggak punya uang. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, siapa yang bisa menolong Pak Auf ini untuk membantunya memberikan tebusan kepada musuh agar anaknya dibebaskan? Gak ada yang punya duit hari itu ya. Akhirnya dipanggillah Auf oleh Rasulullah SAW. Wahai Auf, mohon maaf, aku tidak bisa membantu untuk memberikan uang tebusan. Begitupun sahabat-sahabat yang ada, karena kebetulan yang kaya-kaya sedang di luar kota ini.
Tapi bismillah, lafadzkan zikir ini, la haula wala quwata illa billah. Lafadzkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Auf tadinya minta duit tebusan malah dikasih zikir, Pak, la haula wala quwata illa billah. Tapi karena beliau orang yang soleh, orang yang takwa, terima kasih ya Rasulullah, kami akan amalkan apa yang engkau sampaikan ini. Nggak apa-apa, minta duit dikasih zikir, alhamdulillah. Sampai ke rumah, kata istrinya, wahai suamiku, dapat engkau uangnya untuk menebus anak kita. Ini lebih berharga dibanding uang. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Yakin dong. Rasul yang ngomong. Ya udah yuk kita zikir nih. La haula wala quwata. Terus sepanjang hari, sepanjang malam Pak zikir. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Pakai hati. Enggak cuma ngecap doang di bibir, tapi pakai hati. La haula wala quwata illa billah. Allah buktikan janjinya. Di camp itu semacam camp musuh itu, Pak, yang si Malik ditawan tadi. Qadarullah, malam itu pasukan penjaganya semuanya ketiduran akibat zikir tadi. Tidur semua. Ini tumben-tumbenan kata si Malik itu. Kok pada tidur semua? Tidurnya kompak, Pak, tidur semua. Dan si Malik yang diborgol itu, Pak, diborgol pakai rantai yang besar, tiba-tiba rantainya itu katanya membesar sendiri, Pak. Pada ngelebar sendiri gitu ya. Ini keajaiban kata dia. Nggak tahu pada membesar, tiba-tiba saya dengan mudah dapat meloloskan tangan saya, kaki dilepaskan semua, dan dia keluar dari tahanan itu melewati penjaga yang sedang semua ketiduran, Pak. Dia lihat ada 100-an ekor anak kambing. 100-an ekor kambing dan anak kambing. Punya ada 100 ekor lah itu kambing. Tidur semua nih. Udah dia ambil, Pak, itu kambing, Pak. Kambing kalau diambil gitu ribut nggak kira-kira? Oh, ribut, Pak. Mbe. Tapi qadarullah pasukannya nggak bangun, Pak. Padahal ada segitu ributnya suara kambing, 100 kambing, Pak. Ribut pasti. Kalau orang tidur normal harusnya dia bangun. Tapi karena zikir la haula wala quwata illa billah, nggak ada yang bangun. Dahsyat itu, Pak. Dibawa itu 100-100-nya, ditanyakan sama bapaknya, Auf, Malik, tapi kan jarak antara camp itu sama Madinah kan jauh. Nggak mungkin dong engkau sampai langsung di rumah kita ini dalam waktu kurang dari semalam. Apa jawaban beliau? Demi Allah ayahku, entah kenapa tiba-tiba seperti ada sayap besar di depanku, lalu aku naik ke sayap itu bersama ratusan kambing itu, dan tiba-tiba sudah sampai depan rumah kita. Ini kisah nyata, Pak. Itu sudah bertabur, Allahu Akbar, mukjizat ini, Masya Allah, luar biasa. Sudah nggak sabar pengen ngomong sama Rasulullah. Ini mau ceritain sama Rasul nih kejadian yang luar biasa ini ajaib ini. Besok subuh datang ke masjid Nabi. Sebelum ngomong Nabi dikabarin duluan sama Jibril alaihissalam. Kata Rasulullah SAW kepada keluarganya Auf, wahai Auf dan keluarga, selamat. Gara-gara peristiwa yang terjadi sama keluarga kalian, turunlah ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu, Pak. Sahabat Rasul yang begitu nurut sama Rasul, ya, minta duit dikasih cuman lafaz zikir la haula wala quwata illa billah, jadi asbabun nuzul ayat 1000 dinar ini, Pak. Yang penting takwa, yakin sama Allah, dapat solusi. Ya, la haula wala quwata illa billah. Zikir kayak begini, Bapak lagi sulit apapun, la haula wala quwata illa billah, tapi pakai hati, Pak. Langsung Allah kasih jalan keluar, plus bonus 100 ekor kambing. Ya, Bapak jangan ngarepin kambing juga, Pak. Bonus yang lain nanti. Gitu ya. Min haitsu la yahtasib. Ya, dapat 100 kambing, Masya Allah, tabarakallah. Takwa. Ternyata takwa ini kunci yang luar biasa, Pak, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Satu lagi cerita dari saya. Sampai jam berapa ini saya? Udah jam 6 ya. Satu lagi, Pak, tentang takwa. Ini kisah juga ajaib. Saya ngomong yang ajaib-ajaib aja, Pak, supaya Bapak tahu bahwa kalau kita takwa itu sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Kalau yang normal-normal biasa, saya ngomong yang ajaib-ajaib aja. Dan ini kisah nyata. Ada seorang khalifah, namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Orang menyebutnya sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Kita kan tahu cuma 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada 6 Pak, ternyata Pak. Khulafaur Rasyidin yang 2 itu para ulama menisbatkan langsung karena 2 ini karakternya mirip kayak yang 4 tadi. Sudah selevel, hampir selevel lah ya dengan Khulafaur Rasyidin. Siapa yang nomor 5 itu? Namanya Umar bin Abdul Aziz. Yang keenam Nuruddin Zangki. Saya akan bahas nomor 5. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini kisahnya amat sangat banyak. Kalau baca bukunya tebal banget. Itu saya kalau baca buku itu masya Allah banyak keajaiban. Nanti kapan-kapan kita akan bahas itu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hubungannya sama ayat ini apa? Sebelumnya saya mau cerita dikit. Umar bin Abdul Aziz ini kenapa begitu luar biasa? Karena punya darah luar biasa juga Pak. Beliau ini cicitnya Umar bin Khattab. Ada tuh darah dari Umar bin Khattab. Dan orang tuanya ini juga fenomenal Pak. Ceritanya masyhur. Ya, yang pernah dengar mungkin cerita seorang gadis penjual susu. Ya, ini masyhur ceritanya. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang ibu dan seorang anak perempuan. Mereka penjual susu Pak, susu kambing diperas ya dijual gitu ya. Suatu ketika suatu malam ini karena dagangan mereka nggak laku, sang ibu ngomong sama anak perempuannya, "Nak, ini dagangan susu kita kok nggak laku-laku ya nak ya?" "Iya Bu, pedagang lain menjual dengan harga yang murah Bu, karena mereka saya tahu mencampurnya dengan air, sehingga diobral tuh Pak, susu campur air, sedangkan kita nggak pernah mencampur dengan air, susu murni, makanya kita jual dengan harga yang lebih mahal, akibatnya kita nggak laku." Kata ibunya, "Apa kita campur air juga ya, biar kita bisa menjual dan ikut laku juga kayak mereka?" Kata anaknya yang solehah itu, "Jangan Bu, nanti khalifah tahu, kita bisa dihukum berat." Kata ibunya, "Khalifah hari begini nggak mungkin lah di depan ruang tahu apa yang kita bicarakan. Paling ini sedang di istana dia, tidur-tidur asik-asik," kata si ibunya sama anaknya. Apa kata anak yang solehah tadi? "Bu, walaupun Khalifah Umar nggak tahu apa yang kita bicarakan ini, tapi ada yang lebih hebat dibanding Khalifah Umar. Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam apa yang kita bicarakan hari ini." Astagfirullah, maafkan ibu ya nak ya, ibu khilaf, ibu cuman nggak tahan, kita nggak bisa makan tiap hari gara-gara susu kita nggak laku, maafin ibu ya nak ya. "Iya Bu, nggak apa-apa Bu, kita sabar aja ya Bu ya." Dialog itu qadarullah didengar sama Umar bin Khattab yang sedang belusukan Pak. Umar itu hobinya belusukan, nggak bawa wartawan ya, belusukan beneran, belusukan kemana-mana sendiri ya, kadang-kadang bawa gandum sendiri, kadang-kadang bawa bahan makanan sendiri, dia simpen sendiri di depan orang-orang miskin. Dan malam itu kebetulan dia sedang berada di depan rumahnya si ibu dan anak solehah tadi. Dia lagi nguping Pak, didengerin itu di balik bilik. Ya Allah, nangis Umar bin Khattab. Ini solehah banget. Langsung pulang dia Pak. Dipanggil anaknya namanya Asim. "Wahai Asim, ente kan masih jomblo?" "Iya, iya." "Udah, besok bapak lamarin tuh ada wanita solehah." Besoknya langsung datang Umar bin Khattab, Asim dan para pengawalnya masuk ke rumah itu, ketuk, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kedatangan rombongan khalifah, gemeteran tuh si ibu sama anak. "Khalifah ada apa? Apa dia tahu ya apa yang saya omongin semalam ya gitu ya? Mohon maaf, kami nggak gini. Enggak, kami bukan untuk itu urusannya. Kami datang ke sini untuk melamar anakmu menjadi istrinya Asim, anak seorang khalifah." Masya Allah Pak. Lahirlah dari pernikahan Asim dan wanita tadi seorang putri bernama Laila. Ya, dan Laila itu nanti dinikahi oleh orang yang bernama Abdul Aziz bin Marwan, dan lahirlah seorang anak bernama Umar bin Abdul Aziz. Inilah khalifah yang paling fenomenal setelah Khulafaur Rasyidin. Kala itu Pak, di kala pemerintahan yang luar biasa, yang nggak ada orang miskin satupun di negaranya, itu terjadi keajaiban lain. Apa keajaibannya? Kalau biasanya itu serigala makan domba Pak, jadi para penggembala itu kan paling takut sama serigala, karena domba itu makanan empuknya serigala, makanan paling lezat buat serigala.
Tapi di zaman pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz yang cuma 3 tahun lebih sedikit itu, yang terjadi apa Pak? Serigala nggak lagi makan domba, serigala menggembala domba. Ajaib itu Pak. Bingung, seluruh penggembala itu sama peternak itu bingung. Ini sejak kapan serigala akur sama domba? Domba itu kan makanannya serigala, tapi kok hari ini akur? Ditanyalah sama khalifah, agak jauh perjalanannya, dia menempuh perjalanan hanya untuk bertanya sama khalifah, wahai khalifah, apa yang terjadi di zaman pemerintahan kau ini, kenapa sekarang serigala akur begitu sama domba, malah jagain domba? Kami nggak perlu capek-capek yang menggembala, mereka yang menggembala domba. Domba itu kalau menggembala, serigala kalau menggembala domba lebih canggih dibanding manusia Pak. Karena serigala tahu padang rumput mana yang bagus gitu ya, diarahkan ya. Ntar pulang sore dibalikin ke kandang kayak begitu tiap hari Pak. Nanya lah itu si penggembala, wahai khalifah, ini ada apa ini? Keajaiban terjadi. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wahai penggembala, ini terjadi mungkin karena ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah orang-orang yang memperbaiki hubungan kami dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memperbaiki hubungan antara serigala dan domba. Gitu, Pak. Jadi kalau mau Bapak mengakurkan, mendamaikan siapa misalkan ya, anak kita lah. Anak kita kan yang kadang-kadang kalau saya punya anak kecil tuh Pak, suka berantem gitu ya Pak ya. Itu kalau mau ngakurinnya Pak, gampang, tingkatkan ketakwaan kita. Ya. Bapak mau mendamaikan, mau meluluhkan hati siapa, tingkatkan takwa kita Pak. Karena ketika takwa kita baik, jangankan manusia sama manusia Pak, serigala sama domba aja akur. Gitu. Jadi Bapak kalau punya anak berantem mulu di rumah Pak, berarti takwanya kurang Pak. Ya. Bapak kalau takwa Pak, nanti tikus sama kucing di rumah akur Pak. Kayak Tom and Jerry gitu mungkin ya. Akur mungkin ya. Karena ketika kita takwa, Allah perbaiki hubungan makhluk dengan makhluk lainnya. Itu keajaiban takwa Pak. Ya, baik, nomor 1 itu ya. Nomor 2, solusi yang kedua adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Satu paket nih. Dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ya. Setelah takwa, sabar, sholat. Pak Ustadz teori, ya memang begitu teorinya. Sabar sampai kapan? Sampai titik terendah kita. Kita nggak bisa lagi sabar, katanya memang nggak ada batasnya. Ya, sabar itu nggak ada level batasnya sebenarnya. Sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tapi yakin, setelah sabar kita sudah mencapai titiknya itu, pasti ada solusi. Karena nggak mungkin selamanya ini akan ujian terus Pak. Nggak mungkin kan kita nanjak terus nggak ada turunannya Pak. Nggak mungkin. Hidup itu kan bagaikan roda berputar. Kata Allah, 2 kali Allah bilang dalam satu surat yang sama, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Allah ulangi 2 kali. Apa artinya? Bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang lagi ayat selanjutnya. Allah menekankan bahwa manusia jangan khawatir. Setelah sulit, setelah kita nanjak, pasti ada turunan. Gak mungkin nanjak terus. Ada turunannya. Kasihan tukang beca kalau nanjak terus. Nanjak capek. Ada turunan tukang beca itu Pak. Memang capek pas nanjak, melelahkan, berkeringat, tapi pas turunan dia akan menikmati kenikmatan itu. Sabar. Terus sholat. Nah ini penting banget sholat ini ya. Kenapa orang yang sholat masih banyak yang maksiat? Kenapa orang sholat masih banyak yang sepertinya nggak ngaruh buat hidupnya Pak? Karena sholatnya asal-asalan. Nah ini Pak, kita muhasabah lah Pak, evaluasi bareng-bareng Pak. Udah bener belum sholat kita? Nggak cuma sekedar cukup sholat Pak, tapi sudah bener belum sholat kita? Karena kalau bener sholatnya kita nggak mungkin galau lagi Pak, nggak mungkin kita ngeluh lagi. Ya. Kan kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dapat kesulitan dia mengeluh. Wa idza massahu khairu manu'a. Kalau dapat kebaikan dia pelit. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat, yang kayak gimana dulu sholatnya. Nah ini penting.
Sholatnya yang kayak gimana? Kalau kayak kita mungkin Pak, tipe kayak kita emang nggak bisa kayaknya. Harus yang benar-benar sholat khusyuk, tumaknina, kita resapi sampai bisa memperbaiki kehidupan kita, itu yang benar sholatnya Pak. Kita nggak tahu lah selama kita 5 kali sholat sehari semalam ini apakah khusyuk semua, ya? Atau bahkan nggak ada yang khusyuk sama sekali Pak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perbaiki sholat Pak, bareng-bareng ya Pak, sama saya juga. Perbaiki sholat kita, karena Allah kan ngancam Pak. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka masuklah ke neraka wail Pak. Wail itu kan celaka artinya, tapi itu nama neraka juga Pak. Kata Allah, maka masuklah ke neraka wail orang-orang yang sholat. Ya Allah, udah sholat Pak, masih diancam neraka Pak. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai dari sholatnya ya Pak ya. Perbaiki barang-barang sholat kita, terus belajar untuk menjadi orang-orang yang khasyi'in, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Selanjutnya perbanyak zikir ya Pak ya. Kalau ada masalah tadi perbanyak zikir Pak. La haula wala quwata illa billah. Segala macam zikir. Lantunkan zikir, lantunkan salawat, segala macam yang memenuhi hati kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena ketika Bapak tak mengisi hati dengan kebaikan, yang ada buruk sangka sama Allah. Dapat ujian buruk sangka. Padahal kan kata Allah, ana inda zoni abdi. Aku tuh tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka aku nih kayak begini-begini, aku pun akan demikian. Makanya Bapak jangan berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak, ya. Perbanyak zikir supaya tenang hati kita ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Solusi lagi kalau ada masalah Pak, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Nah, ini yang masih ada orang tua. Saya selalu bilang sama anak muda yang jomblo, yang jobless, pengangguran, belum dapat kerjaan, yuk coba evaluasi hubungan kita dengan orang tua kita. Ini saya percepat Pak ya. Kalau kita ada masalah kehidupan, mungkin orang tua kita nggak ridho sama kita, mungkin ada yang mengganjal dengan orang tua kita, mungkin kita kurang bakti, kurang takzim sama orang tua kita ya. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Yang kelima, solusinya adalah yakin bahwa semua itu akan selesai. Yakin bahwa semua ujian itu pasti selesai. Ya, tadi saya bilang kan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Yang keenam, Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Bapak dapat ujian sekarang, Allah tahu Bapak bisa ngadepinnya. Allah nggak pernah tuh ngasih soal kuliah sama anak SD, nggak pernah Pak. Anak SD soalnya anak SD, SMP, SMA, kita pun diberikan ujian pasti sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah kasih kita ujian yang kita nggak sanggup ngerjainnya, gitu Pak. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu kan beda-beda Pak. Bapak ujian sama saya beda. Ya, karena mungkin Bapak lebih hebat dibanding saya, makanya Allah kasih ujian lebih berat dibanding saya. Saya ini orang yang nggak kuat, dikasih ujiannya agak ringan. Nah, beda-beda mungkin. Jadi setiap orang itu ujiannya sudah kadarnya itu pas, gitu ya Pak ya. Yang ketujuh, supaya kita terhindar segala macam masalah, jauhi maksiat Pak. Jauhi maksiat. Jadi bapak-bapak yang sekarang punya banyak masalah, coba deh jauhi maksiat Pak. Kok gitu ya? Iya, karena kemaksiatan itu berhubungan erat dengan ujian. Itu Pak yang maksiat kok kaya raya. Iya, mungkin dia hartanya kaya tapi hatinya nggak tenang, hidupnya nggak barokah. Kaya sama barokah tuh beda Pak. Kaya sama berkah tuh beda. Ada orang kaya nggak berkah buat apa? Tiap hari mikirnya kurang ya. Hatinya nggak tenang, nggak barokah namanya. Jauhi maksiat ya. Ketika antum jauhi maksiat, maka segeralah Allah langsung mengisi hati antum dengan ketenangan hati. Karena maksiat itu apa Pak? Dosa itu adalah sesuatu yang kita kerjakan, itu akan membuat hati kita gelisah. Jadi antum kalau banyak dosa itu hati pasti gelisah ya. Fa innal khaira tuma'ninah wa inna syarra ribah.
Kebaikan itu menenangkan jiwa, sedangkan keburukan itu membuat hati menjadi galau. Kalau Bapak banyak buat maksiat, itu hati pasti nggak tenang. Dan yang terakhir, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Pak ya. Perbanyak doa. Doanya macam-macam ya Pak ya. Tapi saya senang sekali mengamalkan doa ini Pak. Doa yang kalau kita misalkan sedang terlibat hutang piutang, doa yang kita lantunkan tatkala kita mungkin sedang mengalami tekanan manusia ya. Doanya Pak, dari doa sunnahnya seperti ini Pak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rizal. Ya Allah, aku berlindung dari hammi wal hazan. Hammi wal hazan itu galau Pak, sesak di dada. Ya, hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi kelemahan dan rasa malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubni itu pengecut, bukhl itu bakhil. Aku berlindung dari penyakit pengecut dan kikir, pelit, bahir, butut, kasiran. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Dan aku berlindung dari belenggu utang, wa qahri rizal, dan tekanan manusia. Itu Pak doanya Pak, doa untuk kita agar Allah melindungi kita dari segala macam permasalahan dunia. Sudah syuruk, Masya Allah, pas waktunya. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Bersama-sama kita menutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.